Berita 1, Ivan Sumilena cetak gol debut di Liga Futsal Portugal. ADCR Taksinas menang 10 gol tanpa balas. Berita 2, kembali telan kekalahan pada uji coba di Jerman. Pemain timnas U17 Indonesia harus evaluasi dan bekerja lebih keras. Berita 3, pengalaman buruk Thailand usai dihajar Georgia, sampai dihina publik sendiri. Berita 4, jadwal siaran langsung leg kedua Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia. Berita 5, laga Brunei vs Timnas Indonesia jadi kesempatan emas Shin Tae-yong perbaiki rekor tandang. Berita 6, kabar baik lagi untuk Timnas Indonesia, potensi laga leg kedua lawan Brunei Darussalam tandang rasa kandang. Berita 7, debut Hockey Caraka di Timnas Indonesia tersorot legenda Chelsea, Shin Tae-yong dapat pujian. Mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki kalian makin lancar. Amin. Berita 1, Ivan Sumilena cetak gol debut di Liga Futsal Portugal. ADCR Taksinas menang 10 gol tanpa balas. Pemain timnas futsal Indonesia, Ivan Sumilena mencetak gol debut untuk klub Liga Futsal Portugal, ADCR Taksinas. Pivot andalan timnas Indonesia, Ivan Sumilena akhirnya mencetak gol debutnya untuk ADCR Taksinas. Hal ini terjadi pada Minggu 15 Oktober tahun 2023, di mana Ivan mencetak gol ke-6 ADCR Taksinas saat menang 10-0 atas Candoso, menerima umpan di tengah. Ivan menggocek satu pemain lawan dan mengakhiri dengan tendangan kaki kiri mendatar. Bola sempat terkena tiang sebelum masuk ke gawang Candoso. Dengan hasil ini, ADCR Taksinas merangsek ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Futsal Portugal. Ivan Sumilena menjadi rekrutan anyar ADCR Taksinas musim ini. Ivan Sumilena juga menjadi orang Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang Liga Futsal Portugal dalam sejarah. Berita 2, kembali telan kekalahan pada uji coba di Jerman. Pemain timnas U17 Indonesia harus evaluasi dan bekerja lebih keras. Pemain timnas U17 Indonesia dituntut melakukan evaluasi dan harus bekerja lebih keras lagi selama pemusatan latihan di Jerman. Timnas U17 Indonesia kembali menelan kekalahan pada laga uji coba kelima yang dilakoninya. Dengan begitu, hasil ini menjadi kekalahan ketiga Garuda Asia dalam laga uji coba selama TK di Jerman. Kekalahan ketiga tim Merah Putih terjadi dengan skor telak 0-3 dari Mainz U19. Dengan hasil yang didapatkan tim Merah Putih selama berada di Jerman, Arhan Kakak dengan tegas mengatakan bahwa mereka harus melakukan evaluasi. Dia bahkan menekankan para pemain harus bekerja lebih keras lagi. HDC di Jerman digelar sebagai persiapan timnas U17 Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Oleh karena itu, sebelum ajang 2 tahunan itu berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember, timnas U17 Indonesia diharapkan bisa memperbaiki diri. Berita 3, pengalaman buruk Thailand usai dihajar Georgia, sampai dihina publik sendiri. Kabar buruk belum hilang dari timnas Thailand saat menjalani tur Eropa bulan ini. Anak asuh Mano Polking tersebut sudah meninggalkan Masalat sejak persiapan menuju benua Eropa. Pasalnya, Thailand tidak dapat dibela para pemain terbaiknya. Alasan klub tidak mau melepas pemain terbaik ke timnas Thailand karena ingin skuadnya siap tempur untuk ajang Liga Champions Asia. Musibah yang tak diinginkan pun menimpa tim berjulukan Gajah Peram pada hari pertandingan. Thailand dihajar 0-8 dari Georgia. Setelah kekalahan telak tersebut, Thailand jelas mendapatkan kritikan keras dari publik dalam negeri. Publik Thailand tak segan
menghina tim asuhan Polkin menyusul kekalahan telan dari Georgia. Berita 4. Jadwal siaran langsung leg kedua Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal melakoni laga leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di markas Brunei Darussalam pada 17 Oktober tahun 2023. Timnas Indonesia membawa bekal positif jelang kunjungannya ke kota Bandar Seri Begawan. Skuad Garuda sukses mengantongi kemenangan telak 6-0 pada leg pertama. Semangat positif tersebut juga dibawa oleh Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia jelang leg kedua. Jika berhasil melewati putaran pertama, Timnas Indonesia bakal melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pada putaran kedua nanti, skuad Garuda sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Berita 5. Laga Brunei vs Timnas Indonesia jadi kesempatan emas Shin Tae-yong perbaiki rekor tandang. Shin Tae-yong tidak memiliki rekor yang cukup bagus saat melakoni laga tandang selama melatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Brunei Darussalam dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda punya modal positif pada laga leg kedua tersebut. Pasalnya, pada leg pertama, skuad Garuda sukses mengantongi kemenangan telak 6-0 di kandang sendiri. Meski begitu, Shin Tae-yong tak memiliki rekor spesial saat melakoni laga tandang. Tentu laga leg kedua di kandang Brunei Darussalam jadi kesempatan Shin Tae-yong untuk memperbaiki rekor tandang. Timnas Indonesia juga didukung oleh rekor tandang luar biasa saat main di kandang Brunei Darussalam. Skuad Garuda sukses memboyong 2 kemenangan dalam 2 kunjungannya ke Brunei Darussalam sepanjang sejarah. Berita 6. Kabar baik lagi untuk Timnas Indonesia. Potensi laga leg kedua lawan Brunei Darussalam tandang rasa kandang. Laga tandang rasa kandang kemungkinan bakal dirasakan Timnas Indonesia pada Selasa 17 Oktober tahun 2023. Hal ini terlihat dari sambutan para supporter Timnas Indonesia begitu datang ke Brunei Darussalam. Dalam video vlog akun YouTube Arjuna Airen, banyak supporter Timnas Indonesia yang juga ikut menonton latihan tersebut. Mereka menyapa pemain satu-satu, lalu meminta foto saat latihan selesai. Pada vlog lainnya, Arjuna Airen juga menunjukkan penjualan tiket. Menariknya, counter untuk supporter Indonesia lebih ramai ketimbang untuk supporter Brunei Darussalam. Ternyata banyak tenaga kerja Indonesia yang berada di sana ingin menjadi supporter saat Timnas Indonesia bertanding. Hal ini tentunya yang bakal membuat Timnas Indonesia berpotensi merasakan laga tandang tapi seolah laga kandang. Berita 7. Debut Hockey Caraka di Timnas Indonesia tersorot legenda Chelsea. Shin Tae-yong dapat pujian. Direktur Teknik Garuda Select, Dennis West, memberikan komentarnya untuk debut Hockey Caraka di Timnas Indonesia. Hockey mencatatkan caps perdananya di skuad Garuda saat pertandingan melawan Brunei Darussalam. Sebelum langkahnya mencapai skuad Garuda, Hockey sempat menjalani program Garuda Select, tepatnya pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Mendengar kabar debut Hockey Caraka, Dennis West awalnya cukup kaget. Menurutnya, saat Hockey yang bermain di timnas senior jadi momen spesial, mantan pemain Chelsea, Dennis juga mengapresiasi sikap pelatih Shin Tae-yong yang memberikan kesempatan untuk Hockey. Menurutnya, pemain berusia 19 tahun tersebut memiliki fisik dan mental yang mumpuni. Hal tersebut membuat dia akhirnya bisa bersaing dengan pemain yang lebih senior dan berpengalaman.